akan membawakan materi mengenai penyakit bronkiolitis. Materi yang akan saya bawakan mulai dari pengertian, anatomi, dan etiologi dari penyakit bronkiolitis. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi perlu diketahui bahwa sistem pernafasan kita memiliki namanya bronkus, yaitu jalan aliran udara yang membawa udara menuju ke paru-paru kita. Nah, jadi jika bronkus kita mengalami kerusakan, saluran pernafasan mengalami masalah, akan membuat lendir paru-paru itu akan menumpuk. Jadi kerusakan ini akan menyebabkan bakteri dan cairan mukus itu lebih mudah terkumpul di dalam bronkus, sehingga akan memiculah penyumbatan saluran udara dan infeksi yang berulang. Nah, jadi kita bisa kita simpulkan secara singkat. Jadi penyakit bronkiolitis ini merupakan suatu kondisi di mana saluran pernafasan kita atau bronkus ini dia melebar secara permanen. Nah, jadi saluran pernafasan ini tidak dapat lagi mengeluarkan lendir seperti biasanya, mengakibatkanlah penumpukan lendir di dalam paru-paru kita. Baik, selanjutnya itu saya akan membahas materi mengenai anatomi. Kita masuk pertama dari struktur sistem respirasi. Yang pertama ada paru. Nah, sistem respirasi terdiri dari sepasang paru di dalam rongga toraks. Nah, jadi fungsi utamanya itu adalah untuk sebagai pertukaran gas. Nah, paru-paru itu dibungkus oleh dua lapisan pleura, yaitu pleura fiscalaris yang melekat dan menutup paru, dan pleura parietalis dia itu yang melekat di dinding toraks. Nah, jadi paru kanan kita dibagi oleh visura, transversal, dan obliku menjadi 3 lobus, yaitu yaitu bagian atas, tengah, dan bawah. Sedangkan paru kiri memiliki visura, obliku, dan 2 lobus, yaitu lobus atas dan bawah. Nah, bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya kita masuk ke jalan nafas atau disebut dengan saluran nafas atas, upper respiratory tract. Nah, yang pertama itu hidung. Hidung itu merupakan saluran pertama masuknya udara yang akan berfungsi untuk menyaring udara, debu, dan kotoran-kotoran yang akan bersamaan ketika proses inspirasi, proses menghirup udara. Nah, jadi di dalam rongga hidung ini juga terdapat beberapa komponen seperti berikut. Yang pertama itu ada rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang akan masuk. Kemudian ada lendir itu berfungsi untuk melembabkan udara dan untuk menangkap benda asing yang akan masuk. Nah, selanjutnya itu ada faring. Nah, faring itu fungsinya sebagai saluran masuknya udara setelah melalui rongga hidung. Nah, pada bagian faring terdapat persimpangan 2 saluran, yakni ada saluran pernafasan nosofaring dan saluran pencernaan orofaring. Nah, jadi yang bekerja dengan bantuan kutub epiglotis. Nah, ketika kutub epiglotis terbuka, maka sistem yang akan bekerja itu adalah pernafasan. Sedangkan ketika kutub epiglotis itu dia menutup, sistem pencernaan yang akan bekerja. Nah, selanjutnya itu ada laring. Nah, jadi laring itu letaknya antara faring dan trakea, sejajar dengan vertebra cervical ke-3. Nah, jadi dia itu ke bawah sejajar vertebra torakal ke-6. Jadi dia sejajar dengan cervical 3 dan torakal 6. Terus dia tuh melindungi epiglotis vocal cords atau pita suaranya kita. Nah, jadi dia tuh berada di bawah epiglotis. Nah, selanjutnya itu ada saluran nafas bawah atau lower respiratory tract. Nah, yang pertama itu ada trakea. Dia itu memanjang sejajar melalui kira-kira cervical 6 sampai torakal 5. Nah, tempat bercabang 2 bronkus kiri dan kanan yang disebut dengan carina tracheostomy. Nah, selanjutnya materi yang paling inti itu ada bronkus. Nah, jadi bronkus itu merupakan saluran nafas yang terbentuk dari 2 belahan trakea pada ketinggian kira-kira vertebralis ke-5. Nah, di situ itu dia mempunyai struktur serupa dengan trakea, terus dia dilapisi oleh jenis sel yang sama. Nah, di sini itu ada namanya juga carina, di mana itu trakea yang menyebar menjadi 2 buah cabang yang disebut dengan bronki primer. Nah, jadi bronkus itu dia berjalan ke arah bawah dan samping. Kalau kita lihat dia berjalan ke bawah dan ke samping menuju paru-paru dan bercabang menjadi 2, yaitu bronkus kanan dan kiri. Nah, bronkus primer kanan itu posisinya kita lihat dia tuh lebih tegak, sedangkan yang kiri ini dia bisa dilihat itu dia lebih menyamping. Makanya bronkus primer kanan itu dia tuh bisa dilihat lebih lebar, ukurannya lebih pendek, sedangkan yang bronkus kiri itu dia lebih sempit dan panjang. Nah, di dalam paru-paru, bronkus primer ini akan bercabang lagi menjadi bronkus yang lebih kecil, yang disebut dengan bronki sekunder atau lobar. Karena setiap bronkus itu sekunder itu dia memiliki 1 buah lobus paru-paru, dan lobus adalah ruang pada paru-paru yang dibatasi oleh sekat-sekat atau lobar lobus paru-paru. Nah, di paru-paru kanan terdapat 3 bronki sekunder. Nah, di paru-paru kiri itu terdapat 2 bronki sekunder sesuai dengan jumlah lobus.
Nah, pada paru-paru kanan dan kiri, bronki sekunder itu akan bercabang menjadi bronki yang lebih kecil lagi, yang disebut dengan bronki tersier. Dan dia itu akan bercabang lagi menjadi yang namanya bronkiolus. Nah, bronkiolus itu dia memiliki percabangan yang sangat luas, yang akan memiliki banyak ruangan. Nah, yang membedakan bronkiolus, bronku, dan trakea adalah tidak adanya kartilage. Nah, untuk materi bronkiolus, jadi bronkiolus itu jadi gini, bronkus tersier ini akan bercabang menjadi bronkiolus atau yang disebut dengan conducting bronkiolus. Conducting itu dia tuh artinya menghantarkan. Nah, jadi bronkiolus ini dia berfungsi untuk menghantarkan udara. Nah, conducting bronkiolus itu dia tuh panjang dan menyambung sebelum menjadi bronkiolus. Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya terminal bronkiolus. Nah, diartikan sebagai conduction atau conduction itu merupakan zona sistem pernafasan yang hanya menghantarkan udara tanpa terlibat dalam proses pertukaran gas. Nah, jadi setelah terminal bronkiolus, selanjutnya itu ada namanya respiratory yang terlibat dalam proses pertukaran gas O2 dan CO2. Nah, zona respiratory diawali dengan respiratory bronkiolus akan menyabang menjadi ductus alveolus. Kemudian ductus alveolus akan berujung pada alveolus atau SAC, yaitu merupakan kantong yang berisi yang terdiri atas namanya alveolus. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai etiologi dari penyakit bronkiostatis. Nah, perlu diketahui bahwa penyebab dari penyakit bronkiostatis ini sekarang masih belum diketahui secara pasti atau belum jelas. Namun diduga bronkiostatis ini dapat timbul secara kognitial maupun didapat. Nah, kelainan kognitial ini dalam hal ini tuh bronkiostatis terjadi sejak individu itu masih dalam kandungan. Nah, faktor genetik ataupun faktor pertumbuhan dan perkembangan itu memegang penting dalam hal ini. Nah, bronkiostatis yang timbul secara kognitial itu biasanya mengenai hampir seluruh cabang bronkus, misalnya kayak pada satu atau kedua bronkus. Nah, bronkiostatis kan biasanya itu didapat juga pada masa kanak-kanak, karena kerusakan bronkus ini pada penyakit ini hampir selalu disebabkan karena infeksi. Nah, jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwa penyebab ini kan belum diketahui secara pasti. Nah, jadi penyebab kerusakan pada sebagian kasus ini kerusakan bronkis biasanya itu dipicu oleh berbagai kondisi seperti kayak pneumonia atau peradangan paru, TBC, cystic fibrosis, atau juga bisa karena primary cilia dyskinesia atau kelainan pada cilia, yaitu rambut halus yang terdapat di dalam saluran pernafasan. Nah, selanjutnya bisa juga karena kondisi tubuh yang melemah seperti kayak mengalami HIV, aspirasi, penyakit autoimun, gangguan perkembangan seperti kayak gangguan perkembangan sejak dalam kandungan, gangguan jaringan ikat, ataupun penyumbatan saluran pernafasan, contohnya seperti tumor. Jadi untuk patofisiologi dari bronkiektasis ini sendiri, jadi bronkiektasis ini terjadi ketika dinding bronkus itu mengalami kerusakan dan terjadi inflamasi yang kronik. Nah, inflamasi pada bronkus ini akan menyebabkan bronkus kehilangan keelastisannya, sehingga bronkus akan menjadi lebar dan lembek serta membentuk kantung atau sulcus yang menyerupai balon kecil dapat dilihat pada gambar. Nah, inflamasi ini juga itu dia dapat meningkatkan sekresi mukus. Nah, karena sel yang bersilia mengalami kerusakan, sekret yang dihasilkan itu akan menumpuk dan memenuhi jalan nafas. Kemudian itu akan menjadi tempat berkembangnya bakteri, yang pada akhirnya bakteri-bakteri ini itu akan merusak dinding bronkus sehingga menjadi lingkaran setan antara infeksi dan kerusakan jalan nafas. Nah, jadi di sini ada gambar dari bronkus yang mengalami bronkiektasis. Nah, jadi di sini ada loss of cilia. Nah, loss of cilia yang dimaksud ini karena sel yang bersilia ini dia mengalami kerusakan. Kemudian ada increase mukus. Nah, karena sel yang bersilia ini mengalami kerusakan, sekret yang dihasilkan itu akan menumpuk dan memenuhi jalan nafas. Kemudian karena selain itu juga dia itu dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri. Nah, karena yang pada akhirnya bakteri-bakteri tersebut itu dia akan merusak dinding bronkus. Jadi ada destruction of wall. Ada klasifikasi dari bronkiektasis. Jadi ada 3. Yang pertama itu bronkiektasis silindris. Nah, ini itu salah satu bentuk morfologis atau tipe bronkiektasis yang ditandai oleh pelebaran bronkus yang berbentuk silindris atau tabung, dapat dilihat pada gambar. Nah, pada bronkiektasis silindris ini bronkus itu dia melebar secara seragam. Nah, itu dapat menyebabkan perubahan yang terlihat pada gambar radiologis dan bronkoskopik. Nah, hal ini itu disebabkan karena berbagai faktor. Yang pertama termasuk infeksi berulang, gangguan struktural bawaan, dan kondisi inflamasi kronis.
Yang kedua itu ada bronkiektasis fusiform. Nah, ini itu salah satu bentuk bronkiektasis yang ditandai oleh pelebaran bronkus yang berbentuk meruncing atau mengecil pada kedua ujungnya. Nah, sehingga menyerupai bentuk wortel atau fusiform. Nah, pada bronkiektasis fusiform ini, pelebaran bronkusnya itu dia tidak seragam seperti pada bronkiektasis silindris. Dapat dilihat pada gambar, dia itu bentuknya tidak seragam seperti jika dibandingkan dengan bronkiektasis silindris. Tetapi, dia ini lebih menonjol pada satu ujung bronkus. Nah, hal ini itu dapat disebabkan berbagai faktor termasuk infeksi berulang, obstruksi jalan nafas, atau kondisi inflamasi kronis. Nah, yang terakhir itu ada bronkiektasis sakular. Nah, ini itu bentuk atau tipe bronkiektasis yang ditandai oleh pelebaran bronkus yang berbentuk kantong atau kantong-kantong yang terisolasi. Dapat dilihat pada gambar. Nah, pada bronkus sakular ini bronkusnya itu melebar secara tidak merata dan membentuk kantong-kantong yang berisi lendir atau cairan. Nah, hal ini itu terjadi pada bronkiektasis yang lebih lanjut atau kasus yang parah, di mana peradangan kronis dan kerusakan jaringan itu dia telah terjadi pada klasifikasi ini. Faktor-faktor penyebab bronkiektasis itu yang pertama ada kekurangan mekanisme penghapus mukus, gangguan pada mekanisme tubuh untuk membersihkan lendir dari saluran pernafasan seperti disfungsi silia atau produksi mukus yang berlebihan, dapat menyebabkan penumpukan lendir yang akhirnya menyebabkan peradangan dan bronkiektasis. Dan yang kedua itu ada kelainan struktur kongenital, kelainan bawaan pada struktur bronkus dan paru-paru seperti bronkus yang terlalu lebar atau adanya cacat pada dinding bronkus dapat meningkatkan risiko terjadinya bronkiektasis sejak lahir. Dan yang ketiga itu ada penyakit paru primer. Penyakit paru primer itu seperti fibrosis kistik, displasia bronkopulmoner atau sindrom Carter-Genner adalah kondisi yang dimana dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan paru-paru dan bronkus yang pada akhirnya itu dapat mengarah ke bronkiektasis. Penyebab terjadinya bronkiektasis itu yang pertama ada infeksi pernafasan, infeksi bakteri, virus, atau jamur pada saluran pernafasan atas atau bawah dapat menyebabkan peradangan kronis yang merusak bronkus. Terus yang kedua itu penyumbatan bronkus oleh benda asing, tumor, atau sekresi mukus yang berlebihan bisa mengganggu aliran udara dan menyebabkan perluasan bronkus. Dan yang ketiga itu cedera penghirupan, paparan terhadap bahan-bahan kimia atau asap tertentu dari rokok atau lingkungan kerja biasa menyebabkan kerusakan pada bronkus dan akhirnya menyebabkan keadaan bronkiektasis. Dan yang keempat itu keadaan genetik. Kelainan genetik seperti fibrosis kistik atau disfungsi sila, misalnya itu sindrom Carter-Genner, dapat menyebabkan bronkiektasis. Dan yang kelima itu kelainan imunologik, gangguan sistem kekebalan tubuh seperti defisiensi imun atau penyakit autoimun dapat meningkatkan risiko peradangan dari bronkiektasis. Dan yang terakhir itu keadaan lainnya itu seperti beberapa kondisi lain seperti bronkiektasis idiopatik tanpa penyebab yang jelas, kerusakan jaringan paru-paru akibat penyakit paru obstruktif kronis atau biasa disebut dengan PPOK, atau komplikasi dari transplantasi paru-paru juga dapat menyebabkan bronkiektasis. Manifestasi klinis dari bronkiektasis merupakan gambaran klinis bronkiektasis yang sangat bervariasi. Beberapa pasien tidak menunjukkan gejala sama sekali atau gejala hanya dirasakan saat eksaserbasi, dan beberapa pasien hanya mengalami gejala setiap hari. Gambaran klinis utama dari bronkiektasis adalah batuk kronik yang jarang, bersifat produktif, dengan banyak sputum mukopurulen yang berbau busuk. Bronkiektasis yang ringan mungkin batuk dengan sputum timbul menyertai batuk pilek selama 1-2 minggu atau tidak ada gejala sama sekali. Pada kasus ini, yang berat dapat mengeluarkan sputum pada sekitar 200 ml sehari. Baik, next itu adalah tanda, gejala, dan juga komplikasi dari bronkiektasis. Kondisi seperti yang kita tahu, bronkiektasis inilah kondisi kronis di mana dinding bronkus ini mengalami kerusakan yang menyebabkan pelebaran dan pembentukan lendir yang berlebihan. Nah, beberapa komplikasi yang dapat terjadi akibat bronkiektasis ini meliputi yang pertama adalah infeksi paru berulang, di mana penderita bronkiektasis ini sering mengalami infeksi bakteri berulang di paru-paru. Infeksi ini yang bisa memperburuk kerusakan bronkus tersebut. Lalu selanjutnya adalah hemoptisis. Nah, hemoptisis ini adalah kerusakan dinding bronkus yang bisa menyebabkan perdarahan yang ditandai dengan batuk berdarah. Lalu yang selanjutnya adalah atelektasis. Atelektasis ini adalah bagian paru-paru bisa mengalami kolaps karena adanya obstruksi saluran darah oleh lendir atau infeksi. Lalu next itu adalah penurunan fungsi paru. Nah, sering waktu penumpukan lendir yang terjadi ini dan infeksi berulang yang tadi itu bisa menyebabkan penurunan fungsi paru yang signifikan. Lalu selanjutnya adalah pneumonia. Pneumonia ini sangat tinggi karena resiko terkena pneumonia ini meningkat pada penderita bronkiektasis karena penumpukan lendir yang memudahkan pertumbuhan bakteri. Lalu selanjutnya adalah hipoksemia kronis. Hipoksemia kronis ini adalah kerusakan paru yang meluas, bisa mengurangi kemampuan paru-paru untuk mengoksigenasi darah yang menyebabkan hemoksemia atau rendahnya kadar oksigen dalam darah.
Lalu selanjutnya adalah bronkospasme, yang ini adalah peradangan dan iritasi pada bronkus yang bisa memicu bronkospasme yang menyebabkan penyempitan saluran udara dan sesak napas. Ya, selamat siang Ibu. Perkenalkan saya merupakan Visual Keisha. Di sini saya akan menjadi vision terapi Ibu pada siang hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya Imani, Umur kita sekarang berapa Ibu? 35 tahun. Kalau pekerjaan tak? Dulu, Kalau misalnya hobi apa yang sering kita lakukan di rumah gitu? enggak kok. Oke Bu, sebelum masuk sesi selanjutnya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan. Tapi Ibu, Bu. Oke, baik untuk kita selesai atau pemeriksaan umum dari Ibu ini. Untuk tekanan darahnya 120/90 mmHg. Terus ada pernafasannya itu 29 kali per menit, denyut nadinya itu 68 kali per menit, dan suhunya 37 derajat Celcius. Jadi Ibu, apa keluhan utama yang paling menonjol yang kita rasa? Batuk, batuk kayak batuk dahak lah sih. Selain itu, Nyeri kerasa baru saya kalau batuk atau sesak keluhan sakit. nyeri sesak. Sejak kapan kita rasa ini semua keluhan-keluhan Ibu? Sekitar 2 bulan yang lalu. Kalau 2 bulan yang lalu. Nah, jadi tadi ada nyeri di bagian mana kita rasa? Oh, pada saat apa itu? Nyeri saat batuk. Kalau batuk kok ini kayak tambah sakit kerasa. Oh, jadi ini nggak ganggu sekali aktivitas sehari-hari tadi? Iya, kayak nggak bisa nanti kayak apa yang dilakukan terbang sekali gitu. Seperti apa Bu? Seperti kayak aktivitas kayak apa masak lah, jogging gitu. Aktivitas sehari-hari. Iya, Sudah kita bawa ke dokter sebelumnya? iya sudah. Sudah apa hasilnya dari dokter? Nah, dia diagnosis kak dokter bronkiolitis. Terus disuruh dia itu emang fisioterapi. Dia di profesional. Iya. Baik, selanjutnya di asimetrik. Untuk infeksi statisnya, yang pertama wajah pasien itu dia terlihat lesu dan dia juga terlihat menahan rasa sakitnya. Nah, yang kedua pada saat posisi duduk atau berdiri dia itu seperti membungkuk. Nah, kemudian tangan pasien itu selalu menepuk dada atau memegang dada karena adanya nyeri yang dirasakan. Kemudian terpasang nebulizer pada pasien. Untuk infeksi dinamisnya, pasien itu terkadang berpindah posisi saat berbaring. Kemudian pasien juga dapat duduk sendiri meski secara perlahan. Kemudian, baik, selanjutnya untuk palpasi, suhu pasien ini normal, kemudian untuk kontur kulitnya juga normal. Kemudian kita cek spasmenya. Jadi ada spasme di musculus external intercostalis. Kemudian tidak ada stiffness. Baik, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan gerak dasar atau PFD. Yang pertama kita akan melakukan PFD aktif. Ibu coba kasih lihat ke bawah, tunjukin. Ada nyeri? Coba ke belakang. Ada nyeri? Coba ke samping ke ini. Ada nyeri? Coba ke lawannya. Ada nyeri? Coba gimana ke lemari, Bu? Ada nyeri? Coba gimana ke saya? Ada nyeri? Baik, saya akan melakukan PFD pasif pada radio septica. Ada nyeri, Bu? Ada nyeri? Ada nyeri? Ada nyeri? Ada nyeri? Ada nyeri? Baik, sekarang di region shoulder. Apakah ada nyeri? Nyeri? Ada nyeri terasa? Nyeri? Sidangnya? Nyeri? Nyeri? Ada nyeri? Nyeri? Bisa kita lakukan PMK. Coba kasih duduk ke belakang. Coba kasih ke belakang. Coba ke samping. Coba ke samping lagi. Coba nengok ke kanan, Bu. Coba nengok ke kiri. Baik, di radio shoulder. Coba angkat tangan, Bu. Coba ke atas, ke samping. Coba kasih dulu.
split untuk lintas ROM-nya itu pasien mampu melakukan full ROM dan tidak mampu diberi tahanan maksimal. Terus untuk limitasi ADL-nya itu pasien tidak mampu berjalan jauh dan makan. Untuk limitasi pekerjaan sulit melakukan pekerjaan karena kesulitan bernafas. Untuk limitasi rekreasinya itu pasien tidak bisa melakukan rekreasi karena pasien itu hobi merokok. Tissue impairment and psychogen prediction untuk muskulotendinogennya itu spasme pada muskulus eksternal interkostal, terus neurogennya itu tidak ada, terus osteoartrogennya itu tidak ada, terus psikogennya itu kecemasan. Baik, selanjutnya untuk kita bisa menilai apakah ada kecemasan atau tidak pada pasien, itu kita menggunakan Hamilton Rating Scale atau HRSA. Untuk interpretasinya di bawah 14 itu hasilnya dia tidak ada kecemasan. Untuk 14 sampai 20 dia kecemasan sedang, 21 sampai 27 itu kecemasan berat, dan 42 sampai 56 itu kecemasan berat sekali. Pada pasien yang kita dapat itu dia 19 dengan interpretasi kecemasan sedang. Baik, selanjutnya kita akan melakukan memeriksa fungsional ADL menggunakan gas Bartol. Nah, saya akan kasih beberapa pertanyaan, nanti kita jawab di. Yang pertama itu untuk mengendalikan BAB, apakah itu bisa atau tidak terkendali? Bisa. Untuk mengendalikan rasa berkemih itu bisa tidak terkendali. Untuk membersihkan diri seperti kayak kita menyikat gigi, bisa bersih rambut, bisa. Kemudian kalau untuk makan, apakah perlu bantuan atau mandiri? Mandiri. Untuk berubah kayak dari baring ke duduk, apakah itu perlu bantuan atau mandiri? Mandiri. Terus kalau untuk berpindah kayak berjalan dari satu tempat ke tempat lain itu mandiri atau perlu bantuan? Perlu bantuan. Kemudian kalau memakai baju, apakah mandiri atau perlu bantuan? Mandiri. Terus untuk naik turun tangga, perlu bantuan atau mandiri? Terus untuk mandi sendiri, apakah perlu bantuan atau mandiri? Oke. Untuk penggunaan jamban sendiri, apakah perlu bantuan atau mandiri? Perlu bantuan. Baik, jadi untuk total skor pada pasien ini itu dia 17 dengan interpretasi ketergantungan ringan. Untuk tes Black Scale, skala original yang digunakan untuk mengukur sesak nafas. Nilai sesak untuk 0 itu intensitasnya itu tidak ada keluhan sesak. Terus nilai 0,5 itu sangat-sangat ringan. Nilai 1 itu sesak cukup ringan. Nilai 2 sesak ringan. Nilai 3 sesak sedang. Nilai 4 itu sesak kadang mengganggu. Nilai 5 itu sesak mengganggu. Dan 6 itu juga sesak mengganggu, 7, 8 itu sesak sangat mengganggu, 9 itu sesak sangat-sangat mengganggu, 10-nya itu sesak maksimal. Nilainya itu ada 7 intensitasnya itu sesak sangat mengganggu. Baik, selanjutnya pemeriksaan VHS atau visual analog scale. Pertama di regio shoulder. Kalau misalnya keadaan dia begini pun di bahu ada sakit, ada nyeri. Kalau misalnya di dada kan dia angkat tangan tak? Ada nyeri? Berapa? Kalau misalnya saya tekan, ada nyeri? Berapa? Oke, selanjutnya di bagian chest, kalau misalnya dia tidak ada nyeri, kita rasa tidak ada dada tak? Kalau misalnya gerak, coba tarik nafas, karena jalan, buang, ada nyeri? Berapa? Oke, kalau misalnya saya tekan, ada nyeri? Ada nyeri? Oke, jadi untuk hasilnya di regio shoulder itu, untuk nyeri diamnya dia 0, tidak ada nyeri. Untuk nyeri geraknya itu dia 1, untuk nyeri tekannya itu dia 2. Kemudian untuk di chest, dia untuk nyeri diamnya itu tidak ada, nyeri geraknya 3, dan nyeri tekannya itu ada 4. Teknik spesifik selanjutnya itu ada perkusi. Jadi kita lepas dulu setiap ininya keras, di antara kerasnya. Spesifik selanjutnya ada okultasi. Jadi nanti ada beberapa titik. Titik pertama, titik kedua,
Titik keempat. Titik kelima. Titik keenam. Baca resminya. Titik pertama. Kedua. Tiga. Empat. Lima. Selanjutnya okultasi di bagian punggung atau bagian belakang kita lakukan di beberapa titik. Selanjutnya ada tes Vermitus pada bagian upper, lower, dan middle. Jadi kita menyuruh pasien untuk menyebutkan angka 99. Coba 99. 99. Coba 99. Coba. 99. Hasilnya pada tes Vermitus ini dia ada getaran, artinya ada cairan atau benda padat pada bagian toraks pasien. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang pertama itu kita menggunakan X-ray. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya kita menggunakan pemeriksaan sputum dengan hasil pada pasien itu terdapat warna sputum yang hijau. Baik, untuk selanjutnya itu ada diagnosis. Jadi pasien ini mengeluhkan batuk yang berulang, yang menarik darah, terus adanya juga sesak nafas dan nyeri dada disertai dengan nyeri abdomen yang diperparah ketika saat batuk. Kemudian ada problem dari fisioterapi, ada problem primer, di mana itu sesak nafas, problem sekunder itu nyeri, dan problem kompleksnya itu masalah ADL. Selanjutnya itu program fisioterapi, ada tujuan jangka panjang dan jangka pendeknya. Untuk jangka pendeknya itu ada untuk mengurangi sesak nafas, mengurangi nyeri akibat spasme otot, dan meningkatkan nilai ekspansi toraks. Kemudian untuk tujuan jangka panjangnya itu meningkatkan aktivitas fungsional dari pasien. Selanjutnya ada program intervensi. Untuk programnya itu penurunan rasa percaya diri atau kecemasan. Untuk model seperti itu komunikasi terapeutik. Nah, untuk dosis yang diberikan itu frekuensinya 2 kali per hari. Terus intensitasnya itu pasien fokus, type-nya itu motivasi, dan time-nya biasanya diberikan 5 menit. Jadi ibu tidak usah dikhawatir sama yang kita ini pasti bisa disembuh. Banyak-banyak berdoa, banyak juga datang latihan, banyak juga berlatih. Untuk intervensi selanjutnya ada program gangguan pernafasan. Modalitas terpilihnya itu latihan pernafasan. Terus frekuensinya itu setiap hari, intensitasnya 6 kali repetisi. Type-nya relaksasi pernafasan, untuk time-nya 10 sampai 20 menit. Jadi ada 3. Yang pertama itu ada pulse light breathing, di mana kita minta pasien untuk menarik nafas selama 4 detik. Tarik nafas baru hembuskan lewat mulut sambil mengonyongkan bibir tak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada deep breathing. Kita minta pasien untuk menarik nafasnya selama 5 detik. Tarik nafas, hembuskan lewat hidung. Oke. Kemudian ada namanya batuk efektif. Jadi yang pertama kita minta pasien untuk menarik nafas dan buang nafasnya itu melalui mulut. Tarik nafas, buang. Oke. Yang kedua itu minta pasien untuk tarik nafasnya, kemudian menyuruhnya untuk membuang batuknya lewat mulut. 1, 2, 3. Tarik nafas, batuk. Oke. Yang ketiga itu ada gerakan kombinasi. Tarik nafas pertama, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas, batuk lewat mulut. Oke. Teknik selanjutnya itu ada diafragma breathing, di mana untuk kita lakukan itu letakkan satu tangan di tengah dada bagian atas, terus tangan lainnya itu di perut tepat di bagian diafragma. Kemudian tarik nafas perlahan melalui hidung, kemudian tarik nafas ke bawah menuju perut. Perut itu harus mendorong ke atas melawan tangan. Nah, sementara dadanya itu harus tetap diam. Kemudian untuk menghembuskan nafas, kencangkan otot perut dan biarkan perut turun ke bawah sambil menghembuskan nafas melalui bibir dan mengerucut sambil mengerucut. Kemudian sekali lagi dada itu harus tetap diam. Nah, biasanya itu dilakukan selama 5 sampai 10 menit, sekitar 3 sampai 4 kali setiap hari. Oke. Ini tarik nafas. Oke, diam, hembuskan, lalu sambil mengerucut. Baik, untuk intervensi selanjutnya, untuk spasme otot kita lakukan exercise terapi pada otot interkostal. Kita lakukan stretching. Coba angkat tangan seperti ini, terus ke kanan.
Nah, ini dilakukan 8 hitungan 3 kali repetisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba berlawanan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini bisa dilakukan 5-10 menit. Baik, selanjutnya ada postural drainage. Jadi ini itu merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengalirkan sputum atau dahak yang berada di dalam paru agar dia itu mengalir ke saluran pernapasan yang besar sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Jadi nanti ada beberapa posisi untuk postural drainage ini. Baik, selanjutnya teknik flapping bersama dengan postural drainage. Baik, selanjutnya vibrasi. Vibrasi ini itu dengan menggetarkan sangkar dada. Nah, dilakukan pada saat pasien ekspirasi, di mana sebelumnya pasien diminta untuk tarik nafas dalam, kemudian saat ekspirasi diberikan vibrasi sampai akhir ekspirasi dengan frekuensi 4-5 getaran. Coba tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Baik, selanjutnya untuk home program, yang pertama kita menganjurkan pasien untuk memperbanyak latihan pernapasan seperti yang tadi kita lakukan, pusat breathing, deep breathing, diafragma, dan lain-lain. Kemudian kita juga anjurkan pasien untuk memperbanyak latihan fisik seperti berjalan, bersepeda, berlari, dan jogging ringan. Kemudian pasien juga dianjurkan untuk